059. Tuan, Anda sebaiknya istirahat dulu. Sudah beberapa hari ini Tuan kurang tidur dan makan tidak teratur, Rally memberanikan diri berucap lantaran merasa khawatir dengan kondisi bosnya yang sangat berantakan itu. Aku tidak lapar. Aku ingin di sini menjaga Via, ucap Ben sambil terus memandangi wajah Via. Bahkan untuk menjaga Nona, Anda juga butuh asupan tenaga. Tuan, Rally memberi sedikit penekanan dalam kalimatnya untuk mengalahkan sikap keras kepala dari bosnya itu. Atau Tuan lebih memilih berbaring di ranjang pesakitan berdampingan dengan Nona Via. Tambahnya lagi, saat ini ia merasa sedang membujuk seorang anak kecil yang sangat sulit lepas dari hewan peliharaannya yang sedang sakit. Anak itu mengeraskan egonya sehingga tak mendengarkan saran dari siapapun. Hah? Rally menghela nafasnya panjang. Baiklah, saya akan merawat Tuan nanti jika Tuan sudah sakit desen tidak bisa menjaga Nona lagi, jurus terakhir telah ia keluarkan. Dan Rally akan menerima keputusan apapun yang bosnya ambil. Entah itu masih keras kepala dengan tetap tinggal tanpa mempedulikan dirinya sendiri atau membenarkan apa yang Rally katakan dan mulai mengisi daya tahan tubuhnya dengan makan dan beristirahat sejenak. Seketika Ben bangkit dari duduknya. Ia menatap Rally dengan begitu tajam selama beberapa saat. Kemudian ia berdiri membelakangi Rally dan berjalan mendekat ke arah jendela yang menampakkan pesona jingga sore menjelang petang ini. Pesonanya itu membuat Ben menatap sejenak ke arah langit yang membentang sebelum akhirnya ia memulai langkahnya. Kau jaga Via dulu, perintahnya dingin sambil meneruskan langkahnya keluar ruangan di mana Via dirawat di sana. Setelah kembali dari tempat kecelakaan, Via masih tak sadarkan diri. Ia dibawa ke tempat tinggal Ben yang sudah mempersiapkan seluruh peralatan medis untuknya. Dan sampai saat ini ia belum juga sadarkan diri. Setelah pintu itu tertutup rapat, jemari Via bergerak. Sebuah keajaiban akhirnya datang. Rally segera memberitahu perkembangan ini kepada Ben dan dokter yang siap berjaga untuk menangani kondisi Via. Via, seru Ben dengan suara yang begitu lembut. Perlahan Via mengerjapkan matanya. Pandangannya saat ini masih kabur dan berkabut. Ia mengerutkan alisnya karena di saat yang bersamaan keningnya terasa nyeri dan begitu pening. Tangan Via bergerak perlahan untuk menyentuh bagian keningnya yang terasa sakit. Dan mata wanita itu akhirnya terbuka sempurna setelah menyadari ada kain yang membebat di sana. Sis, sakit, gumamnya pelan. Hati-hati, Via, ucap Ben lembut dengan rasa khawatirnya. Via menoleh perlahan saat mendengar suara pria yang terasa tak asing baginya. Matanya membuka lebar setelah pandangan matanya saling bertemu dengan Ben. Kakak, seru Via lemah. Ia berusaha untuk duduk dan mencerna semua yang terjadi, namun usahanya gagal karena sakit kepala hebat menderanya dengan tubuh yang masih begitu lemah. Ben segera membantu Via untuk merebahkan tubuhnya lagi di ranjang itu. Via memperhatikan ke sekitar ruangan tempatnya dirawat kini yang tak seperti ruangan rumah sakit pada umumnya. Aku di mana Kak? Tanya Via masih mengawasi keadaan sekitarnya. Kau ada di rumahku? Via, jawab Ben dengan tenang. Rumah? Seru Via sendiri sambil mengerutkan alisnya. Zidane. Di mana Zidane? Kak, tanya Via terdengar sangat penasaran. Akhirnya ia ingat terakhir kali ia bersama dengan Zidane dan mengalami sebuah kecelakaan. Zidane dirawat di rumah sakit dan belum sadarkan diri, jawab Ben masih terdengar tenang. Lalu kenapa aku di sini, Kak? Bukan di rumah sakit, seru Via lagi. Tapi kali ini tatapannya penuh selidik ke arah Ben. Karena, yang semua orang tahu adalah bahwa kau sudah meninggal dunia, Via, ucap Ben perlahan sambil mengelus kepala Via dengan penuh rasa kasih sayang. Matanya berubah sendu menatap Via saat ia harus menyampaikan kenyataan yang sebenarnya. Via mencengkeram tangan Ben yang masih ada di atas kepalanya, namun hal itu tidak menyakiti Ben sama sekali lantaran tenaga yang Via keluarkan sangatlah kecil akibat kondisi tubuhnya yang baru saja siuman. Wanita itu menyingkirkan tangan Ben sambil memberi tatapan tajam ke arahnya. Meninggal?
Tanya Via dengan nada tak percaya. Di dalamnya juga terselip nada kesal dan marah saat mendengar kenyataan yang ada. Atau semua ini memang adalah ulah kakak, tuduh Via. Dengan keras kepalanya, ia mencoba untuk mendudukkan diri dan memberi tatapan menusuk kepada Ben. Sejenak ia melupakan sakit yang ia rasa pada tubuhnya. Rally baru saja masuk ke ruangan kamar itu dan sempat mendengar tuduhan Via kepada Ben yang membuatnya makin bersalah kepada bosnya itu. Ditambah lagi bosnya itu masih diam dengan tenang, ia belum memberi jawaban apapun. Hal itu makin menyakiti hati nurani Rally. Katakan, Kak, seru Via setengah berteriak. Wajahnya telah memerah dengan emosi yang membuncah. Nona, Rally berseru untuk menghentikan emosi Via yang mulai meradang. Ia tak ingin bosnya jadi disalahkan atas hal ini. Seketika Rally bersimpuh di samping ranjang Via. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil terus membungkuk. Ia sedang meminta pengampunan atas kebodohan yang telah ia perbuat. Maafkan saya, Nona. Ini semua salah saya, Tuan Ben tidak tahu apa-apa sama sekali. Justru Tuan yang telah menyelamatkan Anda, Nona, ia masih bersimpuh di sana tanpa mau menatap Via maupun Ben di sana. Apa maksud ucapanmu? Tanya Via dingin. Saya telah dibodohi oleh wanita licik bernama Joyce Alexander. Wanita itu mendekati saya agar bisa mendapatkan bantuan untuk mencelakai Anda, Nona. Dia tidak pernah menyebutkan siapa sebenarnya target yang ia tuju sejak awal. Dia tahu bahwa saya menyukainya, jadi dia memanfaatkan saya untuk melancarkan semua keinginannya. Saya mengetahui nama Nona yang menjadi targetnya sesaat setelah rencana terakhir dijalankan. Dan Tuan Ben mengetahui hal itu. Taun sangat marah kepada saya, tapi Tuan lebih khawatir kepada Anda, Nona. Saya sangat menyesal karena tidak mengetahui hal ini sejak awal. Saya tidak mungkin sengaja mencelakai Nona. Saya tahu bahwa Tuan sangat menyayangi Nona Via, jadi saya tidak mungkin mengkhianati Tuan. Segera setelah mengetahui hal ini, kami bergegas untuk menyelamatkan Anda, Nona, tutur Rally dengan penuh penyesalan. Tapi kenapa harus meninggal? Kenapa harus seperti itu? Bagaimana dengan ayah dan Zidane? Mereka pasti akan sangat mengkhawatirkan aku, ucap Via tertunduk lesu. Itu adalah rencanaku. Hanya dengan begitu kita bisa membalas mereka satu persatu dan tanpa tersisa. Aku ingin menghancurkan mereka hingga ke sumsum tulangnya, seru Ben penuh amarah. Tapi Kak, Ayah, Zidane, ucapan Via tertahan. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang Ben ucapkan. Tapi ia juga tak menampik bahwa saat ini Via sangat mengkhawatirkan kondisi ayahnya dan juga Zidane yang pasti sangat terpukul atas berita duka yang mereka terima. Orangku berjaga di sekitar ayah Danu dan kekasihmu itu. Segera setelah kau membaik kita akan melihat keadaan mereka. Dengan samaran tentunya, jelas Ben. Dan sementara kau harus banyak belajar untuk mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi milikmu. Bram, si rubah tua itu juga harus mendapat apa yang sudah seharusnya ia terima. Kali ini Ben meluruskan pandangannya ke depan. Matanya menyipit, menatap udara dengan amat tajam. Baiklah, ucap Via akhirnya menyetujui penuturan rencana yang telah Ben atur untuknya. FLASHBACK off. Kau akan sakit jika seperti ini, Ben merentangkan selimut yang sengaja ia bawa untuk membalut tubuh Via sehingga melindunginya dari terpaan angin yang lumayan kencang. Aku baik-baik saja, Kak. Terima kasih, ucap Via pelan seraya mengambil alih rengkuhan selimut pada tubuhnya itu. Ia memeganginya dengan erat supaya tak terlepas. Maafkan aku, Via, ucap Ben yang sudah bersandar pada pinggiran balkon dengan kedua tangannya sebagai sanggahan. Ia menatap lurus ke depan dengan tatapan yang sulit dibaca. Tak ada yang perlu dimaafkan, Kak. Semuanya sudah takdir yang Tuhan tentukan, ucap Via tenang dan kembali bersandar pada pinggiran balkon itu. Menghadap ke arah yang sama dengan Ben. Tapi ayah Danu, Via langsung memotong ucapan Ben. Mungkin ayah memang sudah lelah,
Kak, Via tak ingin membuat Ben merasa bersalah atas kondisi dan situasi yang terjadi kini. Kau tahu, Paman Raymond pernah berkata bahwa ayah sudah sangat lelah dan ingin sekali menyusul ibu ke sana, ucap Via riang. Kali ini ia menghadapkan dirinya ke arah Ben yang masih terdiam. Paman bilang, bahwa saat ini adalah waktunya bagiku. Sekarang adalah pertempuranku, Kak. Aku juga tidak ingin lagi membebani ayah dengan masalah ini, Kak, ucap Via tenang seraya memegang lengan Ben lembut. Jangan merasa bersalah lagi, oke, ucap Via sambil tersenyum ke arah Ben yang sedang menoleh ke arahnya. Kau memang adikku, Ben mengacak-acak rambut depan Via seraya tersenyum. Bersiaplah, besok kita akan mulai pertempuranmu, ucap Ben kembali menatap lurus ke depan. Wajahnya menyimpan begitu banyak rencana yang tak dapat Via tebak satu persatu. Via tak menjawab ucapan Ben, namun matanya menyiratkan sebuah antusiasme yang tinggi untuk membalas mereka semua yang telah membuat hidupnya seperti ini. Joyce Alexander, aku akan membuat perhitungan denganmu, batin Via penuh ambisi. Sudah 3 hari semenjak kepergian mendiang Tuan Danu. Rumah mewah itu nampak sepi. Hanya para pelayan yang sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka. Tak ada lagi tuan mereka yang biasanya sedang korannya, dan tak ada lagi celoteh riang dari putri kesayangannya itu. Majikan mereka yang amat baik tentu saja memberi kesan tersendiri terhadap diri mereka masing-masing. Birani tengah mengelap beberapa pajangan di ruang tamu. Tangannya mengarah pada bingkai foto di mana terdapat foto mendiang Tuan Danu beserta Via sedang bertamasya di Taman Ria sewaktu Via masih sekolah. Dan matanya mengarah pada bingkai foto lainnya yang menunjukkan deretan foto-foto Via dari kecil hingga dewasa. Tanpa terasa air matanya tumpah dan jatuh tepat pada bingkai foto yang sedang ia pegang. Kesedihan yang mendalam ia rasakan, bagaikan kehilangan keluarga sendiri. Selamat siang, Nyonya, sebuah suara berasal dari ambang pintu rumah besar itu. Birani menyeka air matanya sebelum menoleh ke arah sumber suara yang nampak tak asing baginya. Pagi itu nampak cerah di mata seorang pria muda nan tampan. Ia sedang duduk di jendela kamarnya yang menampakkan pemandangan halaman rumahnya yang asri. Sebuah hiburan dan vitamin untuk menyejukkan kedua bola matanya. Han, ia memanggil asistennya itu sambil menatap keluar jendela. Ya tuan, jawabnya yang sedang mengerjakan beberapa laporan dengan benda pipi persegi sembari duduk di sofa kamar bosnya. Saat itu, saat kau menemukan Via dalam kondisi terbakar, apakah kau menemukan tas selempang yang biasa ia pakai? Pada tasnya terdapat gantungan kunci yang sama dengan milikku ini, tanya Zidane sambil mengangkat gantungan kunci berbentuk huruf K ke hadapan wajahnya. Ekspresi Zidane tak dapat dibaca kemana arah tujuan pembicaraan mereka saat ini. Tas, gantungan kunci. Han bergumam sendiri seraya menghentikan gerakan tangannya pada laptop yang sedang berdiri kokoh di hadapannya. Matanya menerawang ke atas langit-langit. Dan otaknya kini tengah memindai apa saja yang tertinggal pada jasad Via saat itu. Apakah kau sudah mengingatnya? Tanya Zidane dengan nada penuh selidik namun arah pandangannya tak berubah sedikit pun. Ia masih menatap ke arah luar jendela. Maaf, Tuan. Saya tidak yakin, tapi kita bisa meminta datanya kepada pihak polisi yang menangani kasus Anda. Tuan, Han segera mengirimkan email kepada pihak kepolisian untuk meminta data barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Han menelpon seseorang dengan ponselnya, berbicara ini itu tanpa ingin Zidane dengar. Ia memejamkan matanya dengan tubuh masih menghadap ke arah luar jendela. Zidane tidak tertidur malahan terjaga sambil menunggu jawaban yang ingin ia dengar dari Han. Jawaban yang memuaskan dahaganya akan kebenaran kematian Via. Ia kembali mengangkat tangannya yang memegang gantungan kunci itu ke hadapan wajahnya, sedangkan tangan yang satunya masih terbalut perban dan gips lantaran belum juga pulih dari cedera patah tulang. Tuan, Han berjalan mendekat hingga berada di belakangnya. Zidane membuka matanya saat mendengar namanya dipanggil. Ia menatap gantungan kunci itu sebentar kemudian menyimpannya ke dalam saku celananya,
tangannya masih menggenggam benda itu di sana. Han kembali mendekat seraya menyodorkan ponselnya kepada Zidane. "Ini Tuan beberapa barang bukti yang mereka temukan di TKP," ucapnya kemudian. Zidane menggeser beberapa foto pada layar ponsel itu. Bibirnya melengkung sempurna setelah melihat semua barang bukti yang ada. Terlebih lagi ia melihat gambar foto mayat wanita gosong yang telah terindikasi bahwa itu adalah mayat Via. Senyuman ia torehkan ke arah Han sambil menyerahkan kembali ponsel itu kepada pemiliknya. Tentu saja hal itu membuat Han penasaran akan hasil pemikiran bosnya. Ia masih menatap ke arah Zidane yang sedang tersenyum ke arah luar jendela dengan tatapan penuh tanda tanya. "Kau ingin bertanya apa, Han?" tanya Zidane tenang tanpa memandang ke arah Han. Tapi ia seolah tahu ada apa dengan mimik wajah Han yang tak bisa dikondisikan tentunya. "Apa yang Tuan dapatkan? Bisakah saya mengetahuinya?" tanya Han hati-hati. Ia tak ingin merubah mood bosnya yang nampaknya sedang sangat baik setelah sekian lamanya. Mayat itu memiliki tahi lalat pada ceruk lehernya, sedangkan Via tidak. Dan tas yang biasa Via pakai tidak ada di sana. "Apakah kau yakin pihak kepolisian sudah menyisir tempat itu dengan teliti?" tanya Zidane yang masih tak bergeming dari posisinya. "Saya sudah memastikannya sendiri, Tuan. Hanya saja di TKP terdapat bekas mobil lain terperosok juga selain mobil yang Tuan kendarai," jawab Han. "Mobil lain?" Zidane menoleh ke arah Han sambil berbicara dengan penuh penekanan. "Ya Tuan. Mobil itu terindikasi mengalami oleng saat terjadi kecelakaan pada mobil Tuan dan ikut terperosok ke dalam jurang namun tidak cukup jauh sehingga pengemudinya masih selamat. Mobilnya segera diderek saat kami baru saja sampai, Tuan," jelas Han yakin dengan apa yang ia dapat sebelumnya. "Ada yang ganjal, Han. Saat itu lalu lintas cukup ramai. Dan jika memang mobil itu mengalami oleng mungkin karena pengemudi merasa gugup akibat kecelakaan yang baru saja terjadi di hadapannya dan hal itu dapat mengakibatkan kecelakaan terjadi tidak hanya pada mobilnya saja, tapi juga pada mobil lain di belakangnya." Zidane kembali menghadap luar jendela sambil berpikir keras. "Mungkin saja mobil itu sengaja terperosok untuk mengejar mobilku. Dan hanya ada satu orang yang bisa membuat kelakuan gila seperti itu demi Via." Zidane menatap tajam keluar sambil memainkan gantungan kunci itu di tangannya. "Benny Kalari," ucap Zidane dingin dengan mata berkilat emosi. "Jadi maksud Tuan dalang di balik kecelakaan ini adalah bos mafia itu?" tanya Han setelah berusaha mencerna hasil pemikiran bosnya itu sejak tadi. Zidane terdiam sejenak masih dengan tatapan tajamnya. Ia kembali menyimpan gantungan kunci kesayangannya ke dalam saku celana. Ia mengeratkan rahangnya sampai terlihat jelas di bagian pipinya. Brak, Zidane menjatuhkan kepalan tangannya pada bingkai jendela kamar itu. "Entahlah, Han. Tapi menurut Via, Ben sangat menyayanginya. Aku tidak yakin pria gila itu akan melakukan hal rendah seperti ini kepadaku, apalagi mengikut sertakan Via di dalamnya. Sehingga membahayakan nyawa Via," tutur Zidane dengan wajah yang mulai lebih tenang namun matanya masih menerawang keluar untuk mencari jawaban dari segala pertanyaan di dalam benaknya itu.